Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Sehat. kita selalu ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalagi yang kita harapkan selain Allah meridhoi segala yang kita lakukan. Untuk itu marilah kita mensyukuri segala nikmat yang Allah telah berikan, termasuk nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang hari ini memungkinkan kita untuk kembali dipertemukan dalam rangka mengembangkan kemampuan kita, keterampilan kita memahami ayat-ayat Qur'ani bermodalkan bahasa Arab Qur'ani. Selanjutnya doa keberkahan dan doa rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai tanda cinta kita, sebagai tanda bahagia kita telah disapa, telah diberi cahaya oleh beliau dengan cahaya Islam. Ibu-ibu yang kami hormati, Bapak sekalian juga yang mungkin nanti akan mengikuti pembelajaran melalui rekaman, ya, marilah dengan terus berharap supaya Allah mencintai kita. Mari kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dan insya Allah kita akan masuk ke pelajaran yang ke-15. Ya. Pelajaran yang ke-15, setelah pada pelajaran yang ke-14, kita membahas dengan judul Al-Jaza. Pada pelajaran Al-Jaza, masih ingat apa kaidah kebahasaan yang kita pelajari? Ibu-ibu, kalian? Balasan. Aspek kaidah kebahasaannya apa yang kita pelajari? Jenis bahasa Arab. Ya, kalau nggak ada yang ingat, kita membahas tentang jenis kalimah dalam bahasa Arab. Ya, kita sudah 2 kali berarti itu membahas, ada fi'il, ada isim, dan ada mudah-mudahan itu bisa kita gunakan untuk menambah pemahaman kita terkait dengan ayat-ayat. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita yang ke-15, ibu-ibu kalian. Kemarin PR. Ya, baik. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas karena ternyata 14 itu juga PR-nya sudah pernah dulu. Ya, pelajaran 15 apa judulnya? Pelajaran yang ke-15? Iya, baik. Terlihat ada berapa potong kata, ibu-ibu sekalian, di judul kita? Ada berapa rangkaian ya? Berapa potong rangkaian kata di dalam judul kita? 3. Iya, baik. Yang pertama apa? Al-Qadir. Al-Qadir. Yang kedua? Wa ibadu. Ya, yang ketiga? As-Salihun. Ya, baik. Kalau dilihat dari jumlah kata, ada berapa kata di situ? 4. Oke, baik. 5. Dari 4, ada berapa? Menurut saya sih ada 5. 1, 2, 3, 5, ada 4. Yang lain, bagaimana yang lain? Ada berapa kata di dalam 3 rangkaian? Dalam 3 rangkaian tersebut, ya, rangkaian kata tersebut ada berapa kata? Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Yang lain bagaimana? 5 Pak Guru. 5, baik. Ada yang lebih tinggi dari 5?
Oke. Ada yang 4 tadi, ada ya? Yang 4 ya? Saya Pak Guru. Ya, baik. Kalau 3 ada? Enggak ada. Baik. Gitu. Jadi berkisar antara 4 atau 5 kata. Dari 4 atau 5 kata yang ada pada judul ya, antara 4 atau 5 kata yang ada pada judul, apakah setiap kata sudah bisa dipahami makna dasarnya? Sudah. Baik, alhamdulillah. Nah, coba sekarang mari kita gunakan ilmu kita. Kita gunakan ilmu kita untuk memahami, untuk menunjukkan pemahaman kita terkait dengan judul ini. Kita mulai dari yang menduga bahwa judul kita ini terdiri dari 4 kata. Apa makna judul ini? Al-Qadir ibadah as-solihun. Orang-orang soleh. Bagaimana maknanya? Maknanya ibadah orang-orang soleh. Iya, bagus. Sekarang kita pindah kepada ibu-ibu yang punya pemahaman bahwa judul kita ini terdiri dari 5 kata, gitu ya. Dari 5 kata. Kalau tadi yang 4 kata yang dipahami, ya, memahami 4 kata berimplikasi kepada pemahaman ibadahnya orang-orang soleh. Kalau yang 5 kata, apa makna dari judul kita? Sama ibadahnya orang-orang soleh yang paling kuat. Nah, juga. Apakah semua yang menduga ini terdiri dari 5 kata, pemahamannya sama dengan yang menduganya 4 kata? Baik. Nah, terima kasih ibu-ibu. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Itu ya, yang mengatakan 4, yang mengatakan 5, ternyata pemahamannya sama, gitu ya. Yaitu ibadahnya orang-orang yang soleh. Ibadahnya orang-orang yang soleh. Coba kita lihat ibu-ibu, bapak sekalian, kata yang pertama di situ apa? Al-Qadir. Bagus ya. Yang 4 mengatakan kata pertamanya adalah Al-Qadir ya. Iya. Oke, bagus. Yang 5 juga mengatakan kata pertamanya adalah Al-Qadir ya. Iya. Oke, bagus. Jadi aman di sini. Aman di sini ya, aman di sini. Apa arti kata yang tadi kita tandain? Air. Itu apa ya? Yang menduga 4 kata, apa arti Al-Qadir? Paling kuat. 5 ya. Al-Qadir Banyak. Paling. Ya, ini tidak di... Oke, baik. Yang menduga bahwa itu judul terdiri dari 5 kata. Apa arti Al-Qadir? Al-Qadir. Wa ibadu. Apa arti Al-Qadir? Artinya. Sama. Sama. Jadi kita punya banyak kesamaan. Yang menduga 4 kata juga lupa artinya Al-Qadir. Yang menduga 5 kata juga sama, lupa juga artinya Al-Qadir. Baik. Kita lanjutkan berikutnya ya. Kita lanjutkan berikutnya. Yang mengatakan bahwa judul kita terdiri dari 4 kata, kata yang kedua apa? Wah. Ya, baik ya. Yang menduga bahwa ini judul terdiri dari 4 kata mengatakan bahwa kata yang kedua adalah wa. Oke. Yang di atas itu berarti yang 4 ya. Yang di atas itu artinya yang 4. Ya. Kalau menduga bahwa judul kita terdiri dari 5 kata, kata yang kedua apa? Wa. Nah, sama gitu ya. Ini satu guru, satu ilmu nih. Satu ilmu. Yang 4 bilang kata pertamanya Al-Qadir, yang 5 juga bilang Al-Qadir. Yang 4 mengatakan Al-Qadir lupa, yang 5 juga mengatakan Al-Qadir juga lupa.
Ini akrab Masih kompak. betul. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Yang mengatakan bahwa judul kita ini terdiri dari 4 kata. Kata yang ketiga adalah kata apa? Ibadu. Ibadah. Apa kata yang keempat? Ibadu. Ibadu. Maaf, bukan yang keempat, yang ketiga ya. Apa kata yang ketiga? Ibadu. Ibadu. Badu. Huruf terakhirnya apa, Bu? Kata yang ketiga? Dal. Dal. Oke, bagus. Ini sudah ya. Yang mengatakan ini terdiri dari 4 kata. Kata ketiga sudah terungkap. Jatahnya tinggal 1. Karena 4 itu. 4 dengan 3 kan sisanya 1. Baik, sekarang kita pindah ya. Kita pindah kepada yang menduga bahwa judul kita ini terdiri dari 5 kata. Nah, dari 5 kata. Kata yang ketiga adalah Ibadu. Ibadu. Betul. Ini kompak ini ya. Kompak. Baik. Nah, berarti setelah ini yang bawah dapat jatah 2 lagi. Nah, udah dapat berapa? Udah ngambil 3 ya. Sudah ngambil 3 jatah, berarti kelompok bawah jatahnya 2 lagi, sedangkan kelompok atas yang menduga itu terdiri dari 4, jatahnya 1 lagi. Baik, kita lanjutkan. Yang menduga bahwa judul kita terdiri dari berapa kata? Terdiri dari 4 kata. Apa kata yang terakhir? Jangan bergerak-gerak banyak. Apa? Bu. Apa, Bu? Bu. Oke. Habis sudah ya, dapat 4. Habis. Saya salah. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Perkiraan. Kita berjuang nih dengan yang menduga 5 kata. Yang menduga judul kita terdiri dari 5 kata. Kata yang keempat adalah betul ini. Sampai detik ini masih persatuan ya. Persatuan dan kesatuan masih dijaga. Tapi ini juga akhir dari kebersamaannya. Karena apa? Yang menduga 4 sudah habis. Nah, yang menduga 5 apa kata yang terakhirnya? As-solihun. Ya, bagus. Jadi hitungannya bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artinya ketika menduga 4, 4-nya bisa dimunculkan. Ketika menduga 5, ketika menduga 5, 5-nya juga bisa dimunculkan. Salah hitung, Pak Guru. Baik. Nah, tapi sayangnya ini ya, sayangnya tadi Al-Qadir itu maknanya terlupakan sehingga judulnya menjadi berbeda seumpama kita ingat makna Al-Qadir gitu ya. Kayaknya kabur. Ya, ada yang lain mungkin yang baru datang. Mungkin yang baru datang. Ada yang ingat nggak Al-Qadir? Apa maknanya? Kuasa. Orang yang kuat. Ya, maha kuasa ya. Kuasa. Maha kuasa. Oke, bagus ya. Berarti ini maknanya akan berbeda kalau begitu ya. Kalau tadi kan maknanya apa? Tadi maknanya ibadahnya orang soleh. Itu kan berarti ngomongin manusia saja itu. Tapi kalau ada makna maha kuasa, maka maknanya bisa menjadi apa kalau begitu? Kalau udah teringat ini Al-Qadir maknanya maha kuasa. Kekuatan ibadah orang-orang soleh. Bagus. Kekuatan ibadahnya orang-orang soleh. Dari mana dipahami makna kekuatannya, Bu? Sifat. Sifat atau yang dari mana dipahami yang bermakna kekuatan? Qadir. Al-Qadir itu Al-Qadir itu maknanya apa? Al-Qadir? Kuasa atau berkehendak ya. Kuat. Paling Mampu, kuasa atau kuat. Lebih kuasa.
Wah, luar biasa ini. Punya ilmu yang banyak-banyak. Ayo ya, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hindari kebiasaan untuk terobsesi benar atau salah. Itu suka bikin hati jadi gelisah. Ya. Iya. Hindari kebiasaan untuk terobsesi dapat benar karena sering bikin hati gelisah. Ayo. Tapi yang lebih utama adalah kita memakai, saya sering mengatakan itu, kita menggunakan ilmu yang kita miliki untuk memahami. Yuk, kita daftarkan apa yang terpahami dari Al-Qadir. Tadi yang pertama adalah Maha Kuasa. Baik, itu yang pertama ya. Tadi yang terdengar ini Bu Yuni tadi yang tenang. Yang kedua, siapa yang punya pemahaman Al-Qadir, apa maknanya? Tadi yang terdengar Bu Dian tadi. Apa Bu Dian? Maknanya? Mampu. Mampu. Oke, bagus. Mampu. Artinya apa ya? Yang lain, mungkin ada yang punya ilmu yang ketiga, apa makna Al-Qadir? Kuat. 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 Baik. Ya. Menentukan ya. Ada lagi yang keempat? Yang kuasa atau yang mampu. Yang ada yang di jalan tengah. yang apa ya? Yang menguasai semua. Yang menguasai membahagiakan semua gitu ya. Ingin Yang membahagiakan maha semua. bukan. Apa? Beras apa yang menguasai. Yang menguasai. Ya, baik. Yang menguasai. Baik. Variasinya banyak. Betul ya? Variasinya banyak. Betul ya? Kalau begitu. Nah, coba kita lihat nih sekarang. Yang pertama, yang memahami bahwa Al-Qadir maknanya Maha Kuasa, berarti judul pelajaran kita ini makna lengkapnya apa? Yang menguasai dan Ya. Orang nanti di antrian keempat ya. Iya. Usahakan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Takut ketinggalan Pak Guru. Ya, nanti nggak buru-buru ini, nggak buru-buru. Silakan, Bu Yuni. Kalau Iya, Al-Qadir maknanya Maha Kuasa, berarti Al-Qadiru wa ibaduhus sholihun. Makna lengkapnya apa? Salah ya Pak Guru. Maha Kuasa Tadi beribadah orang-orang diingetin. Tadi diingetin. Jangan terobsesi benar salah. Ya. Coba Bu Yun, silakan. Iya itu Pak Guru, Maha Kuasa dan ibadah orang-orang soleh. Iya, ibadah orang-orang soleh. Oke, bagus. Silakan. Nah, nggak apa-apa. Saya akan benarkan semua karena yang diminta kan mau berusaha itu. Siapapun yang berusaha itu udah benar itu. Berikutnya, yang dua, yang mampu, yang memahami bahwa Al-Qadir maknanya mampu. Apa jadi makna lengkapnya? Yang mampu Kekuatan dari ibadahnya orang-orang solihun. Orang-orang soleh. Jangan berdesakan ya, Bu Nur. Jangan berdesakan ya. Oh, belum. Ya. Nomor antrian kedua, silakan. Maju. yang Silakan, kemampuan dan ibadahnya orang-orang soleh. Iya, bagus. Berarti bukan maknanya mampu, tapi makna yang dipahami adalah kemampuan. Makna yang dipahami adalah kemampuan. Oke, sekarang giliran Bu Nur, urutan yang ketiga, silakan. Maaf, kekuatan dari ibadahnya orang-orang solihun. Ya, Orang bagus. soleh. Berarti bukan kuat, tapi kekuatan. Oke, kita perbaiki. Nah, baru sekarang nomor urut yang keempat, terakhir, silakan Bu Ros. Yang orang yang menguasai dan ibadahnya orang. Saya Pak Guru, saya Pak Guru. Ada lagi. Nomor panggilan berapa Bu Anda?
Saya belum. Oh, belum. Ya, ya. Bu Anda urutan Urut dulu ya. Silakan Bu Ros, apa jadinya? Orang yang menguasai dan ibadahnya orang-orang soleh. Orang yang menguasai. Jadi maknanya orang yang menguasai ya. Iya. Orang yang Orang. menguasai. Orang yang menguasai. Oke. Silakan nomor antrian baru. Ya. Silakan Bu Anda. Ya. Kodi yang Saya- teringat apa? Al-Qadiru wa ibaduhus salihun artinya kehendak Allah atas hamba-hambanya yang soleh. Iya, kehendak Allah. Allah atas hamba-hambanya yang soleh. Iya, bagus. Kehendak Allah gitu ya. Tadi apa? Kehendak Ya, kehendak Allah dan hamba-hambanya yang soleh. Oke, pada bagus. di sini pada hamba-hambanya yang soleh. Ya, bagus. Kehendak Allah pada Hamba-hambanya yang soleh. baik. Ini berarti ada perubahan lah jadinya. Kalau tadi ini sebelum Bu Anda ikut berdiskusi, semua sepaham bahwa itu maknanya ibadah. Oke ya. Tadi semua sepaham bahwa itu maknanya ibadah. Itu hamba-hamba. Tapi Ya, ternyata sekarang Bu Anda beda lagi cerita yang dibawa nih ya. Beda lagi yang cerita yang dibawa. Ternyata ibadah itu menurut Bu Anda maknanya adalah apa, Bu? Hamba-hamba. Hamba. Hamba-hamba Allah. Bagus. Hamba-hamba Allah. Baik, mari kita lihat ya. Mari kita lihat Ibu dari apa yang kita lakukan. Coba kita lihat kata yang pertama. Kata pertama sekali lagi Bu, Bapak sekalian ya, supaya jangan bikin hati gelisah. Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal ilmunya gitu ya. Ilmunya diterapkan atau belum diterapkan. Itu aja intinya, itu aja intinya. Nah, karena itu nanti persoalannya bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa itu kalau saya belajar dulu, saya waktu belajar pelajaran 15, Pak Guru dengan Pak Ustadz itu ilmunya nggak apa-apa, nggak masalah, gitu kan, nggak apa-apa, gitu. Karena bukan itu itunya. Tapi kalau kita orientasinya ilmunya kita. Coba kita lihat ya, Ibu Bapak sekalian, kita masih ingat ya, ini target kita level untuk memahami teks bahasa Arab, kita punya berapa level kita? 3. Untuk memahami teks bahasa Arab kita punya berapa level? 3. Kalau 4 itu PPKM, kalau 4. Kalau kita 5 level. Level pertama adalah memahami apa? Makna, bentuk, dan jenis. Ya, arti. Level pertama apa? Makna, arti. Ya, arti ya. Level pertama adalah arti. Ini semua udah dapat. Ya. Level kedua apa? Bentuk. Bagus. Level ketiga apa? Jenis. Bagus. Kemarin kan ilmu kita tentang jenis kan. Level keempat apa? Isi. kelima antri. Posisi. Level keempat apa? Posisi. Ya, bagus. Posisi kata di dalam sebuah ungkapan atau kalimat. Level terakhir, level kelima apa? Pola. Ini karena jarang diulang ya. Biasa kalau jalan tol kita jarang mampir di rest area. Bukan makna itu level makna. kelima apa? Makna. Level kelima Makna sastra. keindahan beserta kedalaman gitu ya. Waduh, indah banget ya Al-Qur'an itu. Kira-kira begitu omongnya. Wah, dalam banget ya kalau memahami Al-Qur'an gitu. Nah, baik, mari kita coba.
Tadi semua untuk level 1 semua sudah ya. Untuk level 1 semua sudah. Sekarang kita beranjak ke level kedua. Bentuk Al-Qadir kira-kira ini bentuk keberapa ini kira-kira? Al-Qadir itu bentuk 4. Bentuk berapa? 4. Semua sepakat? Sepakat. Sepakat ya. Bentuk Coba kita 3. kemudian ingat. Ya. Ingat apa? Kalau kita memahami sebuah kata itu kategorinya adalah bentuk 4, di bentuk 4 biasanya muncul makna apa? Yang. Selain yang apa? Oke, bagus. Dari 5 usulan yang sudah masuk, ada berapa usulan yang masih pakai ilmu lama dan yang sudah meninggalkan ilmu lamanya? Dari 5 usulan yang masuk, ya, dari 5 usulan yang masuk, ya, ada berapa usulan yang masih pakai ilmu lama dan yang tidak pakai ilmu lama? Yang pakai 1, yang nggak pakai 4. Yang pakai berapa? Yang pakai yang 1. 1, yaitu artinya bahwa berarti ilmu baru lebih berkesan daripada ilmu lama. Nah, gitu. Kesimpulannya ilmu baru lebih berkesan dari ilmu lama. Nah, coba kita lihat nih, waktu Bu Yuni mengatakan maha kuasa, ya, walau Ibu mengatakan maha kuasa, itu dalam benak Ibu ada kata mahanya dari mana, Bu Yuni? Karena ini sifat Allah, menyangkut dengan Allah. Bagus. Karena yang kuasa ini jadi saya bikin maha. Allah. Gitu. Berarti ini kalau ini sifat Allah, sedangkan kalau Bu Ros waktu mengatakan orang, ya, waktu mengatakan orang, ya, itu berarti Bu Ros tidak sedang berpikir tentang Allah, ya? Iya, bingung Pak Guru, masih galau. Masih galau. Masih galau. Sebenarnya yang maksudnya itu yang, tapi antara yang atau orang gitu. Jadi. Baik. Jadi tapi kalau begitu maka nih ibu-ibu yang lain, apa tadi sepaham bahwa Al-Qadir ini adalah sifat untuk Allah? Iya. Paham ya? Iya. Nah, kalau begitu maka yang bisa kita himpun menjadi pemahaman adalah usulan nomor 1 dan usulan nomor 4. Ya, usulan nomor 1 dengan usulan nomor 4. Jadi maknanya bagaimana? Dari nomor 4 kita biasa, ini kan satu akar jadinya antara kuasa dengan menguasai, ya. Iya. Kan satu akar kata ini. Maka kita bisa mengatakan Al-Qadir itu bermakna yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Oke? Bisa diikuti tidak alur berpikirnya? Bisa. Jadi kesimpulannya apa makna Al-Qadir? Yang maha kuasa. Maha kuasa. Ya, bagus. Tapi saya mohon maaf, ini untuk ilmu baru. Ilmu baru kehendak kita tunda dulu. Untuk ilmu baru kemampuan kita tunda dulu. Ya, nanti tunggu SK, ya, SK dari pejabat yang berwenang. Karena ini orang baru tuh lapor ke Pak RT dulu nanti. Nah, begitu juga yang ketiga juga, baru yang ketiga tadi kita tunda dulu yang kekuatan. Sedangkan nomor 1 dan nomor 4 ini kita gabung menjadi 1. Sehingga maknanya menjadi apa tadi? Yang maha kuasa. Ya, bagus. Yang maha kuasa. Oke, baik. Yang maha kuasa. Oke. Sudah kita tuntas untuk membahas Al-Qadir yang maha kuasa. Nah, sekarang kita lanjut ke perbedaan pendapat yang kedua. Perbedaan pendapat yang kedua ini yaitu ada yang memahami ibad itu maknanya ibadah, ada yang memahami ibad itu maknanya hamba. Nah, kalau kita lihat ya, apa tugasnya hamba, ibu-ibu?
Ibadah. Kalian Ibadah. beribadah. Siapa? Apa sebutan untuk yang beribadah? Abid. Abdi. Abid. Namanya hamba. Namanya. Hamba. Ya, jadinya ini wajar ini ya. Wajar. Apa persoalannya? Persoalannya adalah kita masih pada ilmu lama, yaitu ada 3 huruf dasar, tapi bisa jadi ada sisi lain yang kita belum pakai. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu bapak sekalian, ada buku 1 masih ada di situ. Ada. Masih Pak Guru. Coba buka pelajaran yang ketiga, ibu-ibu. 3. Ya, pelajaran yang ketiga ya. Ya ayyuhal kafirun. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, setelah kita tadi mengenang masa lalu, ya di pelajaran ketiga, Tanmiyatul Mufrodat nomor 3, kita menemukan ada kata abid dan abidun, ya. Dan kalau kita lihat ya, di pelajaran yang ketiga, ibadah itu bentuknya bentuk apa itu? Kalau lihat di Tanmiyatul Mufrodat nomor 1 Ibadah pelajaran bentuk 3. bentuk 3. Coba lihat ibadah. Nah, itu bentuk 3, ibadah bentuk 3. Nah, sedangkan di sini adalah dia merupakan jamak dari kata Abad. Abad. Begitu pula halnya ya, tadi kita juga sudah sempat mengenang masa lalu kita, pelajaran yang ke-8, At-Tahiyat. Ibu-ibu, kalau lagi sholat, ini nggak pakai ini ya, di bacaan tahiyatnya nggak pakai ini ya. Pakai. Tapi setiap kali membaca itu memahaminya ibadah ya, kata itu. Ibadillahis sholihin, itu artinya memahaminya di dalam hati itu yang terpikir ibadah ya. Ibadah orang saleh. Mudah-mudahan setelah ini ada yang diperbaharui ya. Setelah ini, kalau ibu bapak pada waktu kalau bacaan at-tahiyatnya itu menggunakan ungkapan wa ala ibadillahis sholihin, maka pemahamannya perlu dikembalikan kepada pemahaman lama kita, bahwa dia bermakna hamba. Kalau begitu berubah dong ya. Kalau tadi kan artinya ibadahnya soleh. Sekarang setelah kita pemahamannya demikian, maka apa jadi makna gitu ya? Apa jadi makna judul pelajaran kita ini? Yang Maha Kuasa dan hamba-hambanya yang soleh. Hamba-hamba. Ya, yang Maha Kuasa, tapi tadi siapa maksudnya? Allah. Sehingga bisa bermakna apa di sini? Penguasa. Allah yang Maha Kuasa Dan hamba-hambanya soleh. Hambanya yang Dan dan hamba-hamba orang saleh. hamba-hambanya Yang soleh. yang soleh. yang saleh. Oke, baik. Ada pertanyaan, ibu-ibu kalian dari pembahasan tentang judul? Jelas, Pak Guru. Oke, baik. Nah, ya, mudah-mudahan inilah. Nah, sekarang kita lanjut ya, kita lanjut. Sudah kita pahami apanya yang kita pahami, sudah kita pahami artinya sudah, bentuknya juga sudah. Sekarang kita ke jenisnya. Nah, kita ke jenis. Baik, sekarang mari kita bahas. Kata pertama jenisnya, ini menurut yang 4, kata pertama jenisnya apa? Yang pertama li itu harf. Jenisnya isim. Isim. Yang mengatakan 4 mengatakan bahwa yang pertama jenisnya harf. Oke. Sekarang kita mengatakan 5. Yang mengatakan 5, jenis kata yang pertama di sini jenisnya apa? Isim. Yang pertama isim. Pak Guru, yang maksudnya yang ini yang Al-Qadir ya?
Ibu yang mana yang Ibu pikirkan? Ya, salah Pak Guru. Saya pikir ini teks yang ini. Ya, betul ini, betul. Kalau betul ini. ini Al-Qadir ini isim. Oke, baik. Ya. Ya. Itulah mengapa ibu-ibu, nih, ibu-ibu sekalian, maka saya pesan nih kepada Bu Nur dan teman-teman yang ikut pelatihan guru, kalau namanya membaca itu, hendaknya yang diperhatikan itu kita satu objek gitu. Kalau ini kan Bu Dian tadi lihat buku ya, Bu? Iya. Nah, iya, itu dampaknya. Kalau membaca, ngelihat buku bisa jadi berbeda. Oke, baik ya, isim. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang 4 dulu. Yang kedua jenisnya apa? Harf. Oke, bagus. Sekarang yang kelima. Ya, yang 5. Yang kedua jenisnya apa? Harf. Oke, sama ya. Sekarang berikutnya yang ketiga, menurut 4, jenisnya apa? Isim. Oke, bagus. Sekarang yang 5, kata yang ketiga jenisnya apa? Isim. Isim. Oke, sama juga. Baik, sekarang. Yang keempat, kata terakhir jenisnya apa? Isim domair. Apa, Bu? Isim domair. Saya tulis ya, Bu. Yang keempat jenisnya adalah isim domair. Baik. Sekarang kita ke yang 5. Yang keempat jenisnya apa? Isim. Jenisnya isim. Baik. Nah, kemudian karena yang 5 dapat 1 lebihan, maka yang terakhir menurut yang 5 as-solihun jenisnya apa? Isim. Jenisnya isim. Baik. Yang berbeda di sini cuma 1. Yang berbeda di sini cuma 1, yaitu mengenali jenis hu. Kalau menurut yang kelompok 4 ini namanya isim domair. Ya, jenisnya adalah isim domair. Kalau yang 5 ini jenisnya adalah isim. Baik. Ada berapa jenis kata dalam bahasa Arab, ibu-ibu sekalian? 3. Apa yang 3 itu? Isim. Isim. Fi'il. Sama Fiil, isim, harf. Oh, berarti ini tidak menggunakan ilmu yang kita biasakan. Jadi jenisnya itu ada 3 saja. Pilih itu fiil atau isim atau harf. Udah sampai di situ. Baru kalau bagian dari isimnya tidak disebutkan ya Pak Guru. Pertanyaan berikutnya. Nah, yuk kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya gitu ya. Pertanyaan berikutnya. Kalau ini adalah isim domair, ini isim yang mana? Nah, gitu coba. Gimana jawabnya? Isim tambahan. Isim tambahan. Yang mana? Gitu. Domair. Ya, berarti jadinya jeruk makan jeruk. Isim domair yang domair. Jadinya begitu. Nah, Isim kalau yang di bawah ini domair. isim. Isim yang mana? Maka jawabannya Isim domair. Isim kata ganti, kata Tambahan. ganti. Istilah Arabnya apa? domair. Mair. Ya, Domair. bagus. Ketemu juga akhirnya di sini. Ya, ketemu juga di sini. Ibu-ibu, ada yang masih ingat nggak bedanya antara domir dengan domair? Ingat, domair itu jamaknya dari domir. Ya, Jamak. domair itu Domir. jamak. Jamak dari Kalau domir, Domirnya mufrad 1. iya. Hu ini ada berapa nih hu ini? 1. 1. Berarti cocok disebut domair? Tidak. Iya. Domir. Oke. Alhamdulillah sudah. Ya, alhamdulillah. Secara umum kita sudah bisa mengenali. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian yang mungkin nanti menyaksikan siaran ulang ini, itu dia yang bisa kita pahami dari ungkapan al-qadiru wa ibaduhus sholih. Apa yang ingin kita katakan berdasarkan latihan kita baru saja, ibu-ibu, bapak sekalian, nanti mungkin ada bapak-bapak. Yang pertama, ibu-ibu sekalian,
Menjadi tidak terlalu bermanfaat kita mengenali jenis kata kalau artinya tidak dikuasai. Halo, ha? Ya. Apa tadi? Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah Arti. tidak terlalu bermanfaat. Ya. Mengenali jenis kata kalau artinya tidak dipahami. Iyalah. Tidak terlalu bermanfaat jenis kata. Ya, tidak terlalu bermanfaat kita mengenali ini isim, ini fiil, ini harf, ini isim yang ini fiil yang ini harfnya. Tapi kalau ditanya apa artinya, lupa. Iya. Lebih baik seumpama harus memilih, ibu-ibu, ya, seumpama harus memilih, maka pilihlah mengingat arti walaupun jenisnya lupa. Lupa. Apa, ibu-ibu sekalian? Pilihlah mengingat arti walaupun jenisnya lupa. Iya, seumpama harus memilih. Kenapa? Nggak mau dipoligami. Nggak mau dipoligami. Ya, nggak mau dipoligami ini katanya. Harus pilih satu dari kami. Bakal terpaksa. Sebaiknya ya prosesnya itu ya. Daripada apa kan nggak tahu itunya, tahu. Iya. Nah, begitu itu ya. Jadi yang pertama yang ingin kita ingatkan bahwa tidak terlalu bermanfaat kita mengenali jenis kata kalau artinya tidak kita mengerti. Bahkan kalau harus memilih, maka utamakan mengerti arti daripada mengetahui jenis-jenisnya. Nah, tapi kalau kita mau yang ideal, maka dua-duanya. Ya bahkan bukan hanya cuma dua. Tadi kita mengatakan letternya gitu. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Tadi sudah cukup kita mengenal. Mari kita baca teks pokok yang akan kita pelajari pada pelajaran kita yang baik. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fil Ibu-ibu, nih coba ya. Kalau kita tanya jenis nih, wah bakal lebih lancar tapi daripada kalau kita tanya artinya. Iya benar Pak Guru. Iya. Bakal lancar ini. Apa sih susahnya mengingat ini fiil atau isim atau harf? Tetapi Ibu, ya walaupun itu lebih mudah, tetapi mohon ini jangan dijadikan sebagai tren nih di kita. Jangan dijadikan tren di kita, ya lebih utamakan soal arti. Itu yang pertama ya, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua, ingat-ingat ilmu potong ya. Potong. Ya, ingat-ingat ilmu potong. Satu rangkaian belum tentu satu kata. Jadi ngelihat bahasa Arab itu kayak kalau ingat Bu Feni ini, ingat lapis legit nih. Nah, kan
Jadi ya, yang ada kan kue yang berlapis-lapis, ada warnanya Iya. ini. Namanya apa itu Bu Yuni? Kue rainbow. Iya. Nah, kayak rainbow. Nah, jadi mengingatnya begitu. Cocoknya kalau kita punya Quran tersendiri ya dikasih warna-warna. Karena itu ada yang mengajar ya, belajar bahasa Arab, mengenali isim itu Al-Qur'annya bacaannya diubah-ubah. Kalau fiil misalnya, warnanya apa nih fiil? Kuning. Kalau isim, warnanya apa nih? Merah. Kalau harf, warnanya apa? Hijau. Ada 3 warna. Nah, kemudian ditiru belajar tajwid begitu. Izhar ada warnanya, ikhfa ada warnanya. Ya, tapi itu mengingatkan bagus ya. Tetap saja kita harus terbiasa dengan yang tidak punya warna. Baik, Ibu-ibu, mari kita lihat di baris pertama kira-kira ada yang terlupa nggak nih? Gitu. Nah, ada yang terlupa nggak gitu? Baris kedua juga begitu. Ada yang terlupa nggak? Saya mah enak nih sekarang. Pertanyaannya cocok. Ada yang lupa nggak? Kalau dulu kan ilmunya ada yang belum tahu nggak? Nah, karena dulu kan belum belajar. Kalau sekarang kan posisinya sudah pada belajar. Maka pertanyaannya yang cocok adalah baris ketiga ada yang terlupa nggak? Baris keempat ada yang terlupa nggak? Baris kelima ada yang terlupa nggak? Baris keenam ada yang terlupa nggak? Baris pertama ada. Baik. Yang mana? Tubdu. Oke, bagus. Terus? Saya baris kedua tuhfu. Waktu dulu. Baris pertama ada tubdu. Nah, oke, baik ya. Di baris kedua. Tuhfu. Oke, bagus ya. Tuhfu. Ada lagi baris kedua? Udah. Ada? Udah, oke, baik. Baris ketiga? Ada? Tidak. Oke, aman. Alhamdulillah. Baris keempat? Aman. Baris kelima? Ada Nufariku. Baik. Nufariku. Baik. Maka nanti kita bisa cepat nih. Setelah kita bahas 3 kata atau mungkin ada nambah lagi, kita akan lanjut ke seksi berbagi pemahaman. Ya, silakan. Wa malaikatihi. Iya, bagus. Nah, baris sudah ya, baris yang kelima sudah. Ada lagi baris kelima? Oke, baris terakhir. Nah, oke, baik. Terima kasih. Ibu-ibu sekalian, Bapak sekalian, dari kata yang diajukan ini terlupakan, yang rasanya paling mudah untuk kita jelaskan maknanya adalah tadi ditanyakan oleh Bu Yuni. Apa tadi, Bu? Iya. Malaikati. Iya. Malaikat. Iya. Ilmu apa nih? Ciri bahasa Arab yang keberapa? Wa malaikati. Ciri bahasa Arab yang keberapa tuh? Yang tidak dipakai tadi? Ciri bahasa Arab yang kelima. Apa ciri bahasa Arab yang kelima? Keindahan. Kelima itu yang ciri bahasa Arab tadi yang kelima apa? Ada. Ciri bahasa Arab. Ciri bahasa Arab yang kelima. Serapan itu Mas, serapan. Serapan ya. Serapan. Sudah ke bahasa Indonesia ya. Ilmunya begitu, bahwa Indonesia banget, gitu ya, Indonesia banget. Oke, kita lanjutkan berikutnya.
untuk membantu kita memahami, saya ingin naik ke dulu ya ke atas ini karena ini menarik untuk ini. Untuk kita memahaminya, maka kita pertama kan sering sekali kita menemukan dalam teks Al-Qur'an itu dua makna sering digandeng. Ya, jadi kalau kita tahu salah satunya nanti yang lain juga bisa tahu. Contohnya apa? Kalau ada siang gandengannya Malam. Kalau sebelumnya kan ada yang berbuat baik gandengannya Buruk. Buat buruk. berbuat buruk ya, kira-kira begitu ya. Ini juga begitu ini. Lawan kata ya. Lawan kata. Nah, coba kita lihat ya, ibu-ibu sekalian. Kata tuhu itu satu kata atau lebih dari satu? Satu Lebih dari kata. satu. Lebih dari satu. Oke, Ada bagus. satu. Ada yang mengatakan satu kata, ada yang mengatakan lebih dari satu. Kalau tuhfu itu satu kata, kalau ditambah ihu ya dua kata. Bu, Anda lihat layar tidak, Bu? Ya lihat. Nah, Baru yang saya lihat nih, baru saya lihat di Nah, buletin kita itu bicarakan. tuh sama yang dilingkari itu kan yang tadi dibahas ya, karena itu yang yang ditanyakan. dilingkari ada dua kata. Oke, bagus. Kira-kira setelah kita memahami itu dua kata, kata pertama apa? Tuhfu. Tuhu. Bagus. Kata kedua apa? Bagus. Oke. Kita pisahkan. Saya pindah ke papan tulis. Ya, saya pindah ke papan tulis. Nah, kita pindah ke papan tulis. Kata yang pertama adalah tuhfu. Kalau ibu-ibu, nah, ini lihat dari ciri-ciri lahiriahnya, kira-kira ini ya, kira-kira ini, bentuk berapa ini kira-kira? Bentuk dua. Bentuk dua. Dari mana kita duga bentuk dua? Ada Dari tanda. kata. Depan, mau di Tak di depan. Apa? Dari mana diduga bentuk dua? Tak di depan. Di depan, Pak. depan. Itu pokok apa tidak? Tidak. Tidak. Oke, kalau gitu kita tutup. Pokok. Ya, kita tutup. Fiil. Nah, kita tutup ya. Maka yang tersisa kalau taknya tidak diikut sertakan ya, maka ada berapa huruf yang tersisa? Tiga. Ada 3. Apa 3 huruf tersebut? Wow. Wow. Baik. Ada kho, ada fa, dan ada waw. Nah, ada kho, ada fa, dan ada waw. Coba sekarang ya, coba kita lihat sekarang. Coba lihat pakai ilmu temenan gitu. Gimana ilmunya kalau pakai ilmu temenan? Wow dengan doma. Dengan Wow, dengan kata. doma. Ya dengan i. Iya dengan i kasroh. Iya. Kasroh ya. Oke ya. Nah, kalau gitu sekarang kalau ini kan fa-nya domah, maka cocok ya, muncul waw ya. Wow. Coba sekarang kalau fa-nya kasroh. Berarti ya. Pakai ya. Iya, oke bagus ya. Kopi. Iya. Nah, sekarang kalau fa-nya fathah. Khofa. Alif. Oke, bagus. Yang muncul adalah alif. Nah, coba sekarang ibu-ibu. Nah, saya pancing aja nih. Saya pancing dengan satu huruf. Kira-kira apa bacanya? Ikhfa. Ikhfa. Ketemu. Ketemu lah itu. Samar dong. Ya menjelaskan jelas. Sembunyi. Apa? Kalau hukumnya samar. Ikhfa. Samar-samar ya. Samar atau sembunyi. Hukum tajwid ini nih. Kenapa dia menjadi samar-samar? Wah, persoalan ini samar ini. Kenapa? Karena ada yang Sembunyikan. disembunyikan. Karena ada yang disembunyikan. Karena ada yang disembunyikan.
Nah, berarti kalau kembali sekarang taknya, nah, jadinya Kamu menyembunyikan. iya, bagus. Kamu menyembunyikan. Menyembunyikan. Nah, kalau begitu udah dapat, maka gampang yang tadi. Gampang. Kita ingin mengatakan bahwa yang ditanyakan pertama adalah lawan dari yang kedua. Oh iya. Mengungkapkan. Itu memperlihatkan. Berapa makna yang pertama tadi yang ditanyakan? Tubdu. 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 Jadi memperlihatkan gitu. mengungkapkan. Memperlihatkan. Menyembunyikan. Enggak. Yang menyembunyikan tadi tubdu. Lawan dari Itu yang menyamarkan. menyembunyikan. apa? Tubdu? Tubdu memperlihatkan. Iya. Itu kamu memperlihatkan. Ya. Ya. Yang memperlihatkan siapa? Kamu. Kalian. Kamunya banyak apa tidak? Kalian. Kalian ada kalian. Iya. Ada wawu alif. Berarti di atas Kalian. itu, di atas tubdu apa maknanya? Kalian Kalian memperlihatkan. Kalian mengungkapkan. Memperlihatkan. Berarti tufu lawannya Menyembunyikan. menyembunyikan. Siapa? Kalian menyembunyikan. Kalian menyembunyikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu ibu-ibu. Kalian menyembunyikan. Kan persoalannya adalah lupa, ini bukan persoalan tidak tahu, orang sudah dikasih tahu. Cuman lewat jalur tol, kalau nggak ada Mampus, rambu, nggak memang mampus bisa. Ras Arya. Mengurainya. Kurang mampir di Ras Arya ya Pak Guru. Nufarriku. Nah, nufarriku. Periku. Coba lihat ya. Membedakan. Sebelumnya apa itu? Sebelumnya rusulihi. Iya, Rusulihi. baik. Itu tunggal apa jamak? Jamak. Rusul Jamak. itu jamak. Baik ya. Kita lihat kata nufarriku ya ibu-ibu sekalian. Ya, kita lihat nufarriku ibu-ibu sekalian. Kira-kira itu bentuk berapa? Dua. Bentuk dua. Itu bentuk dua. Ya. Tiga pokoknya apa? Ya. Periku. Tiga pokoknya apa? Oh, Pak, ro, kop. sama Ya, kof. baik. Saya mau coba bantu ya, coba bantu pakai ilmu lama. Ilmu lama. Ya, barang lama juga terkadang bermanfaat ya. Bermanfaat. Jadi saya nggak malu ini pakai ilmu lama ya. Pakai ilmu lama. Ada fa, ada ro, dan ada Kop. Nah, kalau kita apa yang teringat dengan tak marbutoh? Tak marbutoh. Itu apa nih? Mu'annas. Mu'annas atau Selain itu apa? Eh? Selain itu? Masdar. Itu Sama bentuk tiga ya, Ya, masdar. selain itu? Masdar. Masdar. Terus Ini jamaan ya, jamak taksir apa ya? Enggak, itu belum nyampe kita mah. Kemarin sore belum nyampe sana. Belum berani naksir. tidak mengubah arti. Nah, oke. baik. Tidak. Nah, jadinya sebenarnya ibu-ibu dalam banyak kesempatan kita nggak terlalu butuh banyak ilmu ya, tetapi yang lebih butuh adalah ilmu sedikit tapi mantap. Ya, tapi mungkin kita boleh berbeda ya. Kita boleh berbeda ya. Ya, saya lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Nah, kita pakai tadi ya. Jadi itu maknanya sama kata itu kalau seumpama nanti ada kata ini. Fariko. Apa itu? Farikoh. Sholat itu kan ada dalam sholat ada istilah mufarokoh. Ada nggak pernah dengar istilah mufarokoh? Mufarrok. Enggak Apa ya? itu? Enggak. Saya nggak pakai itu. Itu begini, umat Islam nanti akan terpecah menjadi 73 firqah.
Oh, Kali ini mungkin Beda-bedakan. mungkin ingat. 73 firqah. firqah. Kategori. Bagian. Perbedaan. Oke, boleh ya. Perbedaan. 73 bagian. Katanya begitu ya. Ada 73 kategori. Aliran. Apa lagi tadi, Bu Anda? Perbedaan. Perbedaan. Oke, baik. Bagaimana kita melihat ini yang tergambar ya dalam pikiran ibu-ibu sekalian? Misalnya begini, bagaimana cara kita mengkategorikan bahwa ini fiil, bahwa ini isim, dan ini ada harf? Bagaimana kita mengkategorikannya? Itu bisa kita lihat dari ada tanda-tanda yang berbeda nggak? Ada. Nah, oke, cocok lah. Berarti ada hubungannya kategori dan perbedaan. Ini bagian saya, ini bagian kamu. Kalau dia sama persis, kita nggak bakal salah ambil nggak kalau misalnya ini bagian saya, ini bagian kamu. Kalau sama, iya. Iya, maka perlu ada Perbedaan. untuk memudahkan kita melihat bagian-bagian. Bagian. Nah, sekarang ibu-ibu kalian, kita punya 3 kata kunci. Dari mana dapat kata kunci ini? Dari pemahaman ibu-ibu sekalian. Ketika kita mengatakan bahwa umat Islam akan menjadi 73 firqah, ada yang mengatakan 73 bagian, ada yang mengatakan 73 kategori, ada yang mengatakan 73 perbedaan. Sekarang kita kembali ke teks yang tadi. Kita kembali ke teks tadi. Oke ya. Jadi ada makna dasar apa tadi? Nufarriku. Ada makna dasar apa tadi? Perbedaan atau bagian Bagian. atau kategori. Perbedaan. Ada yang mengatakan perbedaan, Perbedaan. ada yang mengatakan bagian, ada yang mengatakan kategori. Nufarriku itu bentuk berapa tadi ibu-ibu? Dua. Bentuk 2. Bunyi awalnya apa? U. U. Nun. Awalnya apa? Bunyi awalnya Bunyi awalnya U. Kita pakai ilmunya Bu Nur. Ya. Harokat pertamanya apa Bu Nur? Doma. Bunyinya apa? Domah itu? U. Oke, bagus. Oke, kita pakai ilmu orang awam sekarang. Bunyi pertamanya apa? U. Oke, bagus. Bunyi sebelum akhirnya apa? I. Kalau ada UI di bentuk 2, bentuk 2 namanya apa? Bentuk dua dari Dori. Bagus. Kalau ada I di mudori, itu mencirikan ada makna apa? pekan. Pekan. Coba kira-kira mana yang bisa digabungkan tadi? Membedakan. Membedakan. Mengkategorikan. Udah, kan? Mana? Bisa dimengerti? Ya. Ya, Baik. Nah, itu maksud saya mengatakan bahwa kita kualitas yang kita utamakan. Kalau misalnya harus memilih antara kualitas dan kuantitas. Idealnya sih kualitas dan kuantitas, ya. Idealnya kualitas dan kuantitas. Tetapi kalau kualitas dan kuantitas tidak mau dipoligami, maka saya memilih kualitas. Nah, maka lihat aja lah. Gitu. Oke, baik ibu-ibu. Nah, sekalian sekarang mari kita berbagi, ya, berbagi. Nggak boleh egois nih, nggak boleh pelit nih. Berbagi pemahaman, ya. Berbagi pemahaman. Kita ada, coba kita bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bolehlah, gitu ya. Ini bisa menjadi masing-masing punya bagian. Bagian pertama adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Silahkan, siapa? Saya aja deh ambil yang gampang. Saya Pak Guru yang gampang. Tapi terserah aja lah. Silakan, Bu Nur. Oh saya, ya alhamdulillah. Bismillah, mudah-mudahan dapat.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi milik Allah ma apa yang di langit dan apa yang di bumi. Oke, bagus. Coba pemahamannya saja, Bu. Oh, milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Iya, bagus. Ibu sudah mempertimbangkan subjek, predikat, objek, keterangannya, Bu? Belum. Nah, coba dipertimbangkan. Tapi nanti ya. Nanti ya. Nanti pada sesi berikutnya. Pada sesi pendalaman. Kita lanjutkan berikutnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Siapa berikutnya? Ada? Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Firyanti, silakan. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Maaf. Ini enggak. Maaf Pak Guru, tadi ininya hilang. Hurufnya enggak. Yang enggak hilang siapa? Berikutnya coba yang enggak hilang. Oke, sekarang udah bisa. Oke, bagus. Silakan. Bu Dian Firyanti. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Sungguhnya pengungkapan apa yang di dalam hati kalian atau tufu disembunyikan akan diperhitungkan oleh Allah. Iya, bagus. Bu Firyanti, ingat ada istilah kalimat majmuk? Majmuk. Astagfirullah. Ya Allah. Tahu Ingat tapi ada istilah? lupa ininya. Iya, oke, baik. Nanti ya. Itu ya. Ya, Kemudian baik. itu yang pertama ya. Coba ada dua hal di sini. Yang pertama tadi pertimbangkan adalah subjek, predikat, objek, keterangan. Kemudian yang kedua pertimbangkan kita pernah bicara soal kalimat majmuk. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Silakan. Siapa berikutnya? Yang ketiga. Saya Pak Guru. Silakan. Wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maka ampunan bagi siapa yang dikehendaki dan azab bagi orang yang dikehendaki. Oke, bagus. Ada dua hal yang paling utama untuk coba Bu Yurneli Harun perhatikan. Yang pertama, coba kenali di dalam bagian dari ayat tadi, mana yang fi'il, mana yang isim, mana yang harf. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu masih ingat gak kita pernah belajar apa ciri dalam bahasa Arab kalau dia bermakna pasid? Cirinya. Apa istilahnya yang pasif dalam bahasa Arab yang sudah kita pelajari? Kalau nadi cirinya ada u di depan, i sebelum akhir. Oke, bagus. Ya, coba itu yang nanti diingat-ingat dan digunakan untuk memahami. Kita lanjutkan berikutnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Siapa berikutnya? Saya. Silakan Bu Anda, silakan. Mana tadi? Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Amanar rasulu sampai wal mu'minun. Silakan. Saya. Silakan, Bu Ros. Rasul telah beriman kepada apa yang telah telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya,
dan orang-orang yang mukmin. Iya, bagus. Bu Ros ingat, wau kalau di tengah gitu ya, kalau di tengah kalimat itu fungsinya apa? Oh, di tengah dan penyambung. Iya, nanti Bu Ros coba amati lagi. Ini si wau ini nyambung antara apa dan apa ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau namanya nyambung itu biar dia jadi lengket, ya jangan jauh-jauh, gitu ya. Kalau itu fungsinya untuk menyambung. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Siapa berikutnya? Saya Pak Guru. Silakan, Bu Yuni. Wa malaikatihi ya Pak Guru. Kullun amana billah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Bagi setiap orang, kullu, masing-masing. Bagi orang, apa yang dengan Allah dan malaikatnya dan kitab dan rasul gitu Pak Guru. Iya, oke bagus. Terima kasih. Bu Yun, tetap saran pertamanya adalah coba dirasakan, lalu dikenali ini mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan. Setelah itu, jangan terjebak pada kebiasaan kita untuk setiap kata kemudian dihafal mati. Nah, gitu. Setiap kali wa hantam dan, setiap kali fa hantam maka, setiap kali bi hantam dengan. Itu dikurangi kebiasaan itu. Ibu coba cermati, kalau diamat-amati ini sesuai dengan konteks, maka ungkapan ini kira-kira cocoknya begini, begini, begini. Oke, kita lanjut berikutnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut berikutnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ada? Bu Feni. Saya Pak. Yang mana? Ini yang mana? Yang tadi la nufariqu baina ahadim min rusulih ya. Silakan. Dan kami tidak membedakan di antara seorang pun mir rusulih dari rasul-rasulnya. Iya, baik. Nah, jadi pesannya begini untuk Bu Feni. Ya, Pak. Secara umum ibu-ibu sudah level pertama, arti kata sudah. Cuman coba yang dikemukakan adalah pemahaman ya. Pemahaman bukan sekedar ingatan. Pemahaman itu artinya cara sederhananya di subjeknya mana, predikatnya apa, objeknya apa, keterangannya apa, bagaimana. Yang itu nanti bisa memungkinkan ya, bahwa urutan dalam bahasa Arab tidak selalu sama dengan urutan dalam bahasa Inggris. Ya. Itu nanti memungkinkan terjadi ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi. Itu memungkinkan terjadi ada yang dikedepankan, ada yang di akhir. Kira-kira begitu. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Siapa berikutnya? Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada, yang terakhir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ada yang berminat? Ras. Oke, kalau tidak ada yang berminat, maka itu adalah akhir dari diskusi kita pada sore hari ini. Tadi padahal udah bagus tuh hitung-hitungannya. Setiap orang akan mendapatkan bagian masing-masing. Tetapi kita tidak bisa sepenuhnya untuk bisa harapan kita terwujud dan terkabulkan. Apapun juga, alhamdulillah ibu-ibu, kita sudah mencoba ya untuk menggunakan ilmu yang lama, ya mungkin terkadang jadi usang, tetapi kita gunakan, kita pakai kembali sehingga terasa semangat lagi, terasa segar kembali, dan kita sudah mencoba untuk berbagi pemahaman.
Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu-ibu, Bapak yang kami hormati, kita akan beranjak kegiatan pendalaman. Ya, kita akan beranjak kegiatan pendalaman. Ibu-ibu, nanti setelah rekaman dari pembelajaran kita hari ini kita share, tolong nanti ibu-ibu didengarkan kembali, lalu mengkritisi diri sendiri dulu. Oh iya ya, begini. Oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya ya. Ya. Nah, Banyak kurangnya. pada pertemuan kita yang akan datang, nah kita akan sampaikan. Silakan Bu Nur, mungkin ada yang ingin diubah. Oke, silakan Bu Ros, mungkin ada yang diubah. Bu Yurneli dan sebagainya. Bisa dipahami, Ibu-ibu? Apa? Ya, Bisa Pak Guru. Banyak yang dirubah. Baik. Jika demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi pengangkat derajat dan Amin. Amin ya Nah, Allah. dan ini mudah-mudahan menjadi penambah rizki berupa kesehatan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Terima partisipasi kasih Pak Guru. kalian dan mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Guru. Ya, sama-sama. Guru.